Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan beserta kepada dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi Muhammad. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, semoga sehat semua. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pokok bahasan kita, yaitu termodinamika bagian ketiga, tentang hukum kedua termodinamika. Hukum dua termodinamika. Nah, bagaimana ya? Ini hukum kedua termodinamika itu ada beberapa pernyataan, yaitu dari Clausius dan dari Calvin Planck. Menurut Clausius bahwa kalor ya dapat mengalir dengan mudah ya kepada dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu dengan otomatis ya. Dan menurut Calvin Planck itu bahwa untuk mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak dilakukan usaha, begitu ya. Kalau kita gambarkan misalnya begini, hukum ini ya. Ini bayangan supaya kita mudah. Ini adalah suhu tinggi, reservoir suhu tinggi. Ini adalah reservoir suhu rendah, gitu ya. Nah, menurut Clausius bahwa kalor di sini, kalor ini Q1 ya. Kalor yang ini dari suhu tinggi itu dengan mudah bisa mengalir ke suhu rendah. Nah, ke suhu rendah begitu. Ini adalah Q2 di sini adalah. Ini menurut Clausius, jadi kalor itu bisa mengalir dengan otomatis ya dari suhu tinggi ke suhu rendah, tapi tidak sebaliknya, dari suhu rendah ke atas itu tidak mungkin begitu ya. Nah, menurut Clausius bahwa kalor yang ini yang mengalir itu dari suhu tinggi ke suhu rendah itu dengan otomatis. Nah, menurut Calvin Planck bahwa kalor yang diserap dari suhu tinggi ke suhu rendah itu tidak semuanya ya, tidak bisa dilakukan usaha ya. Tidak bisa dilakukan usaha, pasti ini. Nah, jadi suhu ini nih kalor masuk ke sini. Nah, kita maunya menjadi usaha kalor yang diserap itu. Tapi menurut Calvin Planck itu tidak mungkin, berarti ada kalor yang hilang begitu. Ya ini ya, kalor yang hilang. Nah, itu kalau kita bayangkan dengan gambar ini, skema ini begitu ya. Nah, dari skema ini bahwa Q1 itu ya, di situ Q1 itu sama dengan W ditambah Q2 begitu. Q1
itu adalah Q1 ini adalah W ditambah, berarti Anda bisa cari W itu adalah Q1 kurang Q2. Nah, menurut Carnot, menurut Carnot bahwa dalam mesin pemanas itu ya, mesin pemanas, jadi ada yang disebut dengan keuntungan ya, keuntungan atau istilahnya itu apa ya, keuntungan itu efisiensi mesin. Nah, mesin panas atau disebut di sini adalah mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu adalah efisiensi dalam teori itu bahwa merupakan yang paling ideal efisiensinya. Nah, efisiensinya bagaimana? Ini dilambangkan dengan, nah ini menurut Carnot efisiensinya itu dari kalori yang diserap. Nah, ini yang diserap, ini yang hilang, dan menghasilkan usaha. Berarti efisiensinya adalah, nah, W ya, keuntungan dibagi dengan modalnya adalah Q1 kali 100% begitu. Nah, karena ini adalah Q1 dikurang Q2 per, ini adalah Q1 ya di situ. Q1 per Q1. Nah, ini asal menghasilkan apa? Ini sekali 100%. Hasilnya apa? Jadi 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Ini bisa juga, ini adalah 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Ini adalah efisiensi mesin Carnot begitu. Jadi ulangi bahwa menurut Clausius bahwa kalori itu bisa pindah atau mengalir dari suhu tinggi dengan suhu rendah dengan otomatis, tetapi tidak bisa sebaliknya. Menurut Kevin Planck bahwa kalori yang diserap itu tidak mungkin dijadikan usaha semua, pasti ada yang hilang. Nah, itu pasti ada yang hilang. Mana yang hilangnya adalah yang ini ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bensin yang kita pakai mau menjadi usaha gerak semua, tapi tidak mungkin ya, tidak semua gerak, ada yang menjadi panas, ada yang menjadi getaran, ada menjadi bunyi, itu tidak mungkin 100% digunakan. Jadi tidak ada mesin yang sangat usahanya sangat ideal itu 100% atau efisiensinya 100%. Tidak mungkin, itu adalah bohong kalau ada mesin yang efisiensinya 100% begitu. Ya, itu menurut ini ya, ini adalah mesin pemanas. Ada juga yang disebut dengan mesin pendingin atau refrigerator. Nah, kalau refrigerator bagaimana? Ya, ini hukum keduanya, ini hukum kedua dari termodinamika. Kalau mesin pemanas ini ya, kita lanjutkan dengan mesin pendingin. Bagaimana kalau mengambil kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi? Itu tidak mungkin otomatis seperti tadi, itu harus dilakukan usaha. Nah, kembali kepada gambar yang ini ya, kita hapus yang ini.
Nah, masih gambar ini mesin pemanas. Kita gambarkan mesin pendingin. Jadi bagaimana ini arah panahnya dia ke atas. Nah, itu. Nah, ini tidak mungkin, harus dilakukan usaha. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah lemari es, ya, mengambil kalor dari suhu yang rendah, ya, ditarik ke suhu yang tinggi. Itu tidak mungkin otomatis, harus ada usaha yang dilakukan, begitu ya. Ini mesin pendingin atau refrigerator, begitu ya. Nah, di sini ada performansi, ya, koefisien performansi, atau koefisien daya guna. Kita lihat lagi di sini adalah Q1 di sini. Q1, Anda lihat Q1 ini. Ini merupakan adalah apa? W ditambah Q2, berarti W itu adalah Q1 kurang Q2, begitu. Nah, di sini KP ini adalah daya guna mesin, ya, refrigerator, atau di buku itu adalah performansi, ya, koefisien performansi, koefisien daya guna. Apa itu? Nah, kalori yang digunakan ini, kalori yang diserap ini usahanya, berarti itu adalah kalori yang digunakan dibagi dengan usaha, berarti di sini adalah Q1 Q2 per Q1 kurang Q2, atau bisa juga Q2 per bukan Q2, kalau dihubungkan dengan suhu adalah T2 T1 kurang T2, begitu. Ini mesin pendingin. Jadi penerapan hukum termodinamika pada mesin pendingin seperti ini, ya. Nah, ini semua ini, ya, ada contoh-contoh soalnya di dalam modul Anda pelajari, ya, dan tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya, melalui WhatsApp, ya, tanyakan hal-hal yang tidak mengerti. Untuk menambah pengetahuan silahkan, ya, alamat YouTube tinggal tulis saja hukum termodinamika 2, itu jelas, banyak lagi keterangan-keterangan tentang hukum termodinamika di dalam YouTube. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari kesalahan Bapak atau nafsu Bapak. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.